Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit berkomentar tentang pabrik-pabrik, beberapa pabrik yang tutup di era kepemimpinan Bapak Prabowo. Di sini yang pertama, menurut saya beberapa PT tersebut bukan tutup karena sedang berada di era Prabowo, tapi karena kesalahan yang terjadi di keuangan PT tersebut. Misalnya PT Seritex, PT tersebut tutup akibat tidak bisa membayar utang atau pilot dan resmi tutup per Sabtu 1 Maret 2025. Akhir perjalanan bisnis pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu dikonfirmasi melalui rapat kreditur kepailitan Seritex pada Jumat 28 Februari 2025. Nah, PT-PT tersebut tutup karena ada yang bilang bisa jadi karena korupsi yang merajalela, membuat biaya operasional pabrik naik, lalu pungli di mana-mana, bahan baku yang sulit didapatkan. Itu menjadi salah satu permasalahan atau persoalan dari beberapa PT yang akhirnya mengalami penurunan produksi, bahkan sampai ke bangkrutan. Lalu ada pula PT GNI. PT tersebut terancam bangkrut akibat memangkas produksi nikel secara signifikan. Jadi bukan karena tutup akibat era pemerintahan Bapak Prabowo. PT tersebut tutup akibat kesalahan perusahaan tersebut, lalu tidak stabilnya biaya produksi di PT, bahan baku mahal, tapi penjualan menurun gitu. Jadi akibatnya tuh nggak stabil gitu. Gimana kita harus tetap produksi, tapi di satu sisi tuh bahan produksi kita tuh harganya mahal gitu, meningkat. Terus jadinya tuh bahan produksi meningkat tapi penjualan menurun. Mau kita naikin harganya, tapi kan harus banyak pertimbangan ya, harus banyak perhitungan juga gimana caranya agar kita tuh memproduksi suatu barang dengan bahan yang sama tapi harganya tuh tetap stabil gitu, walaupun harga dari bahan-bahan produk kita itu naik. Gimana caranya biar produk yang dihasilkan itu juga tetap stabil gitu harganya. Terus itu juga menyebabkan masalah pada perusahaan menurut saya gitu. Terkadang juga anggaran atau biaya tak terduga suatu perusahaan tak terduga yang sengaja dibuat oleh oknum-oknum gitu yang tidak bertanggung jawab di suatu perusahaan gitu. Misalnya kita kerja nih di suatu PT gitu kan ya, kita tuh termasuk dari bagian yang menjaga atau membuat suatu barang gitu ya yang diperlukan untuk operasional gitu. Tapi karena kita nggak bertanggung jawab gitu, harusnya anggaran misalkan yang kita keluarkan hanya misalkan 100 juta gitu, tapi karena kitanya nakal gitu, kita nggak tanggung jawab sama pekerjaan kita itu korupsi gitu. Jadi anggaran yang harusnya 100 juta kita naikin jadi 200 atau 150 juta gitu. Itu angkanya kita mainin gitu, yang harusnya 150 atau 200 juta tuh kita bisa dapetin atau membeli bahan baku yang yang penting gitu. Ini karena kitanya nggak bertanggung jawab, kitanya asal gitu menggunakan keuangan, menghitung keuangan, jadi tuh uangnya tuh kebuang sia-sia gitu. Kebuang sia-sia kita gunakan
bisa jadi gitu apa, kalau misalkan kitanya gak tanggung jawab sama pekerjaan kita tuh, uangnya kita gunain untuk kegunaan pribadi kita sendiri gitu. Nah itu juga bisa jadi masalah, jadi suatu perusahaan yang bisa menyebabkan perusahaannya tuh bangkrut, nggak maju, atau mungkin ada suatu masalah lah gitu di suatu perusahaannya gitu. Nah, terus asalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional yang lain tuh jadi harus digunakan untuk suatu hal yang tidak penting gitu. Nah seperti itu. Terus di video itu juga ada PT Yamaha Musik gitu. PT ini tutup karena penurunan produksi, jadi bisa jadi alat musik yang dihasilkan dari perusahaan tersebut tidak laku di pasaran Indonesia. Ya kan kita juga tahu ya, kita PT tersebut memproduksi misalkan alat musik terus menerus gitu setiap hari, sedangkan alat musik yang kita tahu tuh bisa digunain jangka panjang gitu kan. Nggak mungkin dong kita beli suatu alat musik sekarang nih, kita beli alat musik terus besok udah rusak kan, gitu nggak mungkin dong. Itu kita gunain dalam jangka panjang gitu, misalkan berapa tahun gitu baru kita beli lagi. Jadi kalau menurut saya tuh, kalau misalkan suatu perusahaan alat musik itu memproduksi kayak setiap hari alat musik kayak siapa gitu yang mau beli juga ya kalau setiap hari gitu. Itu menurut saya loh ya. Jadinya PT Yamaha Musik itu pindah ke Jepang atau Cina tuh katanya, mungkin peminat di Jepang atau Cina tuh lebih banyak, lebih diminati gitu apa alat-alat musik dari PT tersebut gitu. Jadi tuh PT-nya pindah ke negara-negara tersebut gitu, negara-negara yang maju gitu ya. Kalau di sini kan mungkin kurang gitu peminatnya alat musiknya gitu, mungkin banyak peminatnya, cuma daya jual atau daya saingnya itu mungkin kalah gitu, karena sekarang kan udah banyak tuh alat-alat musik yang canggih, yang bagus-bagus, mungkin yang lebih bagus atau bisa ngalahin dari produksi Yamaha Musik tersebut gitu. Nah menurut saya PT-PT tersebut itu kurang ini ya, mungkin PT tersebut tutup karena kurangnya cara mereka mengolah keuangan, mengolah data-data, atau mengolah pabrik lainnya gitu. Jadinya tuh PT tersebut tuh tidak bisa bersaing sama PT lain gitu, yang akhirnya mengalami kebangkrutan, lalu PHK di mana-mana gitu, mem-PHK beberapa ribu karyawan di PT gitu.